Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Nugraha dari kelas manajemen 2A akan memaparkan materi tentang manajemen harta keuangan. Materi yang pertama ada manajemen harta keuangan. Perusahaan besar pada umumnya memiliki investasi di beberapa perusahaan yang berupa surat-surat berharga, saham, dan obligasi. Apa sih tujuannya? Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen atau saham dan bunga atau obligasi. Investasi yang dimiliki itu bersifat permanen atau dalam jangka panjang. Di samping untuk memperoleh dividen dan bunga, investasi juga mengharapkan keuntungan bila surat-surat berharga itu dijual, tetapi itu bukan tujuan utama. Materi selanjutnya ada investasi saham biasa. Saham biasa atau gamusak ialah surat berharga tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Penerbit saham biasa disebut perusahaan yang menyatakan sebagai modal, dan pemegang saham biasa disebut investor yang mengharapkan hasil return atas investasinya, atau disebut pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Saham memiliki 4 macam nilai, yaitu yang pertama ada nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam surat saham. Yang kedua ada nilai buku, yaitu book value per share, yaitu jumlah nilai modal sendiri, ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Yang ketiga ada nilai pasar, market value per share, yaitu harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan permintaan di pasar bursa. Yang keempat ada nilai fundamental atau disebut intrinsic, yaitu nilai sekarang, present value, dan dividen dan keuntungan atau kerugian modal, capital gains atau loss. Adapun bagi kaum kapitalis tingkat global, investasi pada surat-surat berharga lebih disukai karena sifatnya yang fleksibel. Kemudian kapitalis global pada umumnya menguasai surat-surat berharga pada perusahaan-perusahaan besar, khususnya di bidang perminyakan, pertambangan, industri mobil, pesawat, perbankan, pelayaran, penerbangan, dan lain-lain. Materi selanjutnya ada saham obligasi. Obligasi adalah surat utang dengan bunga tetap. Bagi pemegang surat utang obligasi atau bondholder disebut investor, dia akan mendapatkan pendapatan tetap yang berupa bunga obligasi. Oleh karena itu, pemegang obligasi disebut pemegang surat berharga berpenghasilan tetap atau fixed income security. Obligasi memiliki nilai nominal atau per value, face value, and legend disebut nilai pari, misalnya per lembar Rp1.000. Jenis-jenis obligasi yang umum, yang pertama itu ada obligasi pemerintah atau government bond. Yang kedua ada obligasi perusahaan swasta, corporate bond. Di samping itu ada jenis obligasi yang lainnya, yaitu obligasi perusahaan negara atau obligasi badan usaha milik negara atau disebut stand-alone company bond. Obligasi pada umumnya surat utang tanpa jaminan. Jika obligasi dengan jaminan harta tetap lazim disebut mortgage atau mortgage bond, di mana pemegang obligasi dapat menjual harta tetap yang dijaminkan. Investasi pada obligasi hakikatnya juga beresiko, karena kemungkinan penerbit obligasi debitur tidak mampu membayar bunga dan pembayaran kembali utangnya. Oleh sebab itu, terdaftar beberapa kualitas investasi pada obligasi atau peringkat investasi pada obligasi yang disajikan oleh Standard dan Moody. Selanjutnya ada tabel peringkat obligasi. Yang pertama ada obligasi kualitas tinggi, high grade, ialah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sangat sehat keuangannya, pembayaran bunganya lancar, hampir tidak memiliki resiko, pada umumnya tingkat bunganya rendah, pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik, dan di masa mendatang yakin baik. Penerbit obligasi macam ini tidak diragukan kemampuan bisnis dan keuangannya oleh investor. Yang kedua ada obligasi kualitas tinggi, high grade, hampir sama dengan high
grade, yaitu surat utang yang dikeluarkan perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang diperkirakan baik. Yang ketiga ada obligasi kualitas menengah atas, upper medium, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang diperkirakan beresiko kecil. Yang keempat ada obligasi kualitas menengah bawah, lower medium, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik tetapi di masa mendatang belum ada kepastian. Yang kelima ada obligasi kualitas spekulatif, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini meragukan dan di masa mendatang belum ada kepastian. Yang keenam ada obligasi kualitas spekulasi tinggi, high spekulatif, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana kemungkinan tidak mampu membayar bunga dan angsuran. Yang ketujuh, obligasi kualitas sangat spekulatif, default, yaitu surat utang yang dikeluarkan perusahaan di mana penerbit tidak mampu membayar bunga. Obligasi demikian lazim disebut junk bond. Contoh saham obligasi. Kaum kapitalis yang kurang berani menanggung resiko akan menginvestasikan kapitalnya pada obligasi dengan mendapatkan bunga tetap setiap tahunnya. Misalnya, PTX membeli obligasi PTZ 400 juta umur 5 tahun. Kupon rate 2 tahun pertama 15%, sedangkan 3 tahun berikutnya berdasarkan tingkat bunga mengambang suku bunga deposito bank pemerintah, di mana bank A 16%, yang B 18%, B 14%, D 17%, nilai pasar 80% dari nilai nominal. Kupon dibayar setiap tahun, yield diharapkan mendapatkan 20%. Nilai obligasi. Berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung: yang pertama, nilai obligasi sampai jatuh tempo; yang kedua, nilai obligasi saat jatuh tempo. Yield to maturity bisa dicari dengan cara menghitung rata-rata bunga bank sama dengan 16 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 17 dibagi 4 sama dengan 16,25%. Bunga obligasi tahun 1 tahun 2 sama dengan 15% dikali 400 juta, hasilnya sama dengan 60 juta per tahun. Bunga obligasi tahun ketiga, keempat, dan kelima sama dengan 16,25% dikali 400 juta sama dengan 65 juta per tahunnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.